Pada video kali ini saya akan menganalisa saham WAS kita. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skala ini saya pakai skala logaritma. Oke. Kita mulai dari analisa trend pertama, yaitu Ichimoku. Ichimoku kita bisa lihat harga di bawah Kumo monthly. Oke. Artinya apa? Artinya ini jelas adalah trend bearish. Nah, next kita zoom di weekly. Kalau di weekly ini juga sama ya, harga di bawah Kumo monthly, artinya trend bearish. Dan kalau kita lihat beberapa minggu terakhir ini dia mulai sideways dan nggak mau turun. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya dia mau bikin koreksi di weekly-nya, oke? Nah, next kita zoom di daily. Kalau daily kita bisa lihat harga udah di atas Kumo, oke? Nah, harga di atas Kumo, tapi perhatikan harga sempat mau break resistance sebelumnya dan false break, oke? Artinya secara trend di daily aja masih sideways, oke? Tapi apakah ada kemungkinan untuk dia melanjutkan kenaikan? Jawabannya ada, oke? Nah, kenapa ada? Karena dia kemungkinan kenaikan dari beberapa hari ini atau beberapa minggu terakhir ini cuma untuk retest Kumo weekly. Oke. Nah, jadi ada kemungkinan kenaikan dari WSKT di beberapa minggu ini itu cuma akan sampai mentok sampai ke ini Kumo weekly-nya aja, oke? Terus next, kita mau cek secara Elliott Wave. Langsung gabungin sama momentum. Nah, pertama, kita bisa lihat ya. Low paling rendah adalah di sini. Oke. Dan high paling tinggi ada di sini. Oke. Nah, ini adalah impulsif. Tapi walaupun bentuknya nggak benar-benar 5 wave. Tapi ini jelas kita sepakat kalau ini adalah impulsif wave. Nah, terus wave pertama kali yang nge-break impulsif wave-nya itu adalah wave ini. Oke. Nah, kita sepakat. Dan ini udah jelas, dia langsung bikin A, B, C. Nah, kenapa bukan impulsif 1, 2, 3, 4, 5? Karena ini jelas ya, ini bentuknya 3 gerakan aja. Oke. Yaitu kalau di momentum kita bisa lihat wave A-nya itu mulai dari sini ke sini. Terus ini B, ini C, pas COVID. Nah, terus naik pas COVID itu apa? Walaupun agak tajam, lumayan tajam pas COVID, ini juga sebenarnya masih ABC. Oke. Nah, terus next kita zoom di weekly ya. Weekly pas penurunan Januari 2021 ini apa? Ini juga adalah wave A, ini B, dan ini C. Oke. Nah, terus next ini apa? Apakah ini akan jadi impulsif? Jawabannya enggak ya. Ini enggak akan jadi impulsif. Kenapa? Karena kita perhatikan ini adalah wave ABC yang artinya setelah ABC yang kompleks ini. Ini kan kelihatannya berarti udah 3 kali kan? ABC, ABC, ABC. Berarti ada kemungkinan pertama ini adalah WXY, dan apakah ini sudah selesai? Jawabannya belum ya. Kenapa? Karena tren masih bearish trend. Oke. Nah, terus kedua, apakah kalau ini udah selesai, apakah dia ada divergence? Jawabannya enggak. Oke. Ini juga enggak ada divergence, di mana ini bikin higher high dan stokastik juga bikin higher high. Oke. Nah, berarti apakah ini akan melanjutkan koreksinya? Kemungkinan besar iya, oke. Koreksinya apa? Koreksinya kemungkinan juga A, B, C. Nah, oke. Jadi kenaikan di Ichimoku yang kemungkinan cuma retest Kumo-nya itu juga sejalan dengan analisa Elliott Wave, yaitu dia akan naik, tapi naiknya juga cuma ABC, oke. Wave ABC, yaitu wave korektif, oke. Nah, terus berarti ada kemungkinan WSKT akan melanjutkan penurunan dong? Ya, jawabannya iya. Cuma selama dia masih bisa berada di atas trendline ini, lihat trendline ini, nah berarti ada kemungkinan wave ABC yang ini belum selesai, oke. Nah, yang lainnya saya hapus dulu, oke. Kita fokus ke wave ABC yang paling depan, oke. Yang masa lalu udah biarkan lewat aja, oke. Berarti secara trend WSKT ini artinya apa? Dia akan membentuk wave ABC ini. Setelah selesai, dia akan break ke bawah, oke. Ada kemungkinan besar kayak gini, oke. Kecuali kalau misal ternyata WSKT ini udah dapat penghasilan yang cukup bagus, kinerjanya cukup bagus, positif dan seterusnya, oke. Nah, itu ada kemungkinan kalau dia akan jadi impulsif. Tapi selama nggak ada perubahan yang signifikan, kemungkinan besar ini akan melanjutkan penurunan, oke. Nah, terus berarti ada kemungkinan dia turun kan. Nah, cuma dia benar-benar bisa turun kalau misalnya ini trendline ini udah bisa di break, oke. Nah,
Tapi selama trendline ini belum bisa di break, kita abaikan aja kalau dia akan turun. Kita fokus ke wave ABC ini, oke? Nah, wave ABC ini berarti kan adalah kenaikan secara korektif, oke? Nah, terus next kita mau cek secara momentum apakah ada divergence. Di monthly kita udah lihat ini nggak ada divergence, oke? Di weekly ini juga weekly kalau kita lihat ya, ini bikin lower low, ini gimana? Oh, dia bikin higher, oke? Nah, weekly ini divergence, tapi perhatikan kalau harga nggak naik-naik, tapi momentum udah mulai naik, oke? Jadi ada kemungkinan kalau mungkin ya antara ini wave A atau wave C nanti yang terbentuk, ini udah melebihi dari momentum sebelumnya. Artinya dia kemungkinan akan bikin lower high dan ini bikin higher high, oke? Jadi kalau misalnya WSKT bikin bearish divergence di weekly, hati-hati, itu berarti tandanya itu udah keluar aja. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan ini, oke? Nah, cuma itu masih lama, jadi itu untuk jaga-jaga aja. Nah, terus next secara daily. Nah, untuk secara daily juga nggak ada divergence yang signifikan, jadi secara momentum nggak ada yang spesial untuk WSKT secara momentum. Nah, next kita mau cek secara target harga dan waktunya, oke? Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus. Ini adalah supportnya, jadi saya biarkan, oke? Nah, pertama kita mau cari target kenaikan ini di mana? Pertama ya, kalau kita lihat dengan Ichimoku, di mana target kenaikannya secara price dan time ini udah jelas. Pertama ada di sini. Oke. Kenapa? Karena area sinilah. Area sini kenapa? Karena area sini adalah area yang paling tipis di Kumo weekly-nya, oke? Nah, jadi harga untuk bisa break ini sangat besar loh kemungkinannya, oke? Atau kalaupun dia nggak bisa break, minimal target wave A itu ke sini, oke? Nah, terus next. Ini kan kalau target price dan time kalau kita dapat dari Ichimoku, oke? Nah, kita mau coba kombinasi apakah secara Fibonacci ini price dan time-nya dapat, oke? Nah, saya mau tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini. Nah, oh ternyata ini hampir mendekati ini di Fibon 0,38, oke? Nah, nggak masalah. Dan di sini kalau kita lihat ini drop, base, drop, diambil supply-nya dekat Fibonacci 50. Ini mungkin masih bisa jadi resisten yang cukup kuat di area sini. Nah, jadi ada kemungkinan kalau misalnya dia di sini masih kuat, alias setelah WSKT sampai di 700 masih kuat untuk naik, ada kemungkinan target berikutnya yaitu di 940. Oke. Nah, berarti ada kemungkinan kayak gini. Oke. Nah, tapi ini adalah skenario utama kita ya. Karena selama dia nggak bisa break trendline ini, artinya dia akan lanjut naik ke wave C-nya. Oke. Tapi kalau misalnya di harga sini 700 dia langsung dibanting ke bawah, langsung break, artinya skenario-nya berarti ya gini. Oke. Nah, ada dua skenario ya. Cuma kita tetap pada skenario utama karena dia masih belum bisa break ini, oke? Nah, ini adalah skenario utama secara teknikal. Ini secara price. Nah, terus secara timing gimana? Timenya pertama, karena ini wave A, saya mau coba fokus ke ini ya, wave A. Wave C-nya apakah bisa dihitung? Jawabannya bisa. Cuma ini wave C mending nanti aja. Kita lebih fokus ke wave A. Oke. Saya mau pakai Fibonacci time analysis. Untuk materinya kalian bisa cek di playlist. Linknya ada di deskripsi, oke? Nah, pertama saya mau proyeksikan panjang ini, swing high ke swing low ini. Proyeksikan ke swing low sini, mau untuk cari swing high di wave A, oke? Nah, terus next saya mau proyeksikan swing high di sini ke swing high di sini, oke? Proyeksikan ke swing high sini untuk mencari swing high berikutnya, yaitu wave A ini, oke? Nah, terus next apa lagi? Saya mau coba swing low ke swing low, proyeksikan ke swing high. Oh, ini sama ya, lihat nih, panjangnya itu sama, 0% ke 1%-nya, 100%-nya sama ya. Jadi saya hapus saja biar nggak double. Terus saya mau proyeksikan panjang ini, swing high ke swing low, proyeksikan ke sini juga sama ya. Berarti saya hapus. Berarti ini nggak terlalu banyak cluster yang bisa kita ambil, karena cuma ada 2 Fibonacci time yang bisa kita ambil. Dan kalau kita lihat apakah ada cluster, jawabannya iya.
ada di sini dan di sini. Oke. Nah, lihat yang tadi saya bilang di Ichimoku. Kita lihat area sini. Ini kebetulan pas dengan cluster start time, oke? Fibonacci time, oke? Berarti bisa disimpulkan secara price dan time di Ichimoku ini biasanya pasti kebetulan akan terkonfirmasi sama Fibonacci, oke? Nah, kayak biasanya kalau misalnya udah kuasai Fibonacci, Elliott Wave, Ichimoku maksudnya, itu biasanya udah gampang lah, nggak usah ngukur-ngukur lagi pakai Fibonacci, oke? Fibonacci itu penting, cuma untuk konfirmasi aja, oke? Nah, jadi kan kita udah dapet nih, price dan time udah dapat dari awal dari Ichimoku, oke? Cuma dikonfirmasi aja pakai Fibonacci lagi, oke? Nah, jadi ini udah kemungkinan besar ya target WFA-nya, yaitu di 750, 750 angka psikologi juga kan. Nah, 750 di sekitar ini berapa? Oktober November ya. Berarti WFA ini kemungkinan ke 750 di Oktober November. Nah, ini secara teknikalnya. Nah, terus next kita mau cek secara fundamental apakah mendukung WSKT ini naik ke 750, oke? Nah, pertama saya mau cek nilai buku tahunan sama IPS tahunan, oke? Nah, zoom out. Di sini kita bisa lihat ya. Nilai bukunya sempat naik. Tapi 2019 dia udah stuck dan langsung drop pas COVID. Sampai sekarang belum recovery. Jadi secara kinerja, kalau kita lihat ya ekuitasnya drop. Ini dropnya juga nggak main-main sih. Dropnya bahkan lebih dari 60%, oke? Artinya, secara fundamental aja, dari ini aja ya, dari ekuitas aja, itu udah mendukung kalau sahamnya akan beres, oke? Nah, terus next, kita mau lihat IPS. IPS juga sama ya. Dia sempat naik IPS-nya. Terus 2018 dia stuck dan drop sampai minus sampai sekarang, oke? Jadi secara kinerja WSKT ini jelek ya di beberapa tahun terakhir. Sebelum-sebelumnya ini bagus, tapi setelah 2018 ini drop sampai sekarang. Jadi bermasalah di sejak 2018 sampai sekarang WSKT, oke? Nah, next kita mau cek IPS secara quarter. Per quarter saya mau kasih koordinat 0. Oke, terus saya mau hilangkan biar nggak rame garisnya. Dan nih, IPS-nya di quarter 2 ini positif, quarter 1-nya negatif, quarter 4-nya negatif. Nah, apakah ini bagus juga belum tentu ya, karena perlu diingat IPS-nya masih kurang stabil, dia kadang positif, kadang negatif, bahkan lebih sering negatif. Jadi hati-hati, bisa jadi quarter berikutnya ini balik ke negatif, oke? Nah, kalau dia balik negatif, udah berarti skenario yang ini drop itu fix bisa terjadi, oke? Tapi kalau misalnya ini dia bisa tetap pertahankan, tetap positif, berarti ada kemungkinan WFC ini masih bisa tercapai, oke? Nah, terus next, anggap aja nih, kita kalau misalnya skenario buruk ya, kalau misalnya dia balik negatif, kalau misalnya IPS-nya balik negatif di kuartal 3 dan seterusnya, ya udah berarti fix dapatnya skenario yang ini, yang dia akan drop di bawah trendline ini, oke? Nah, cuma kalau misalnya skenario lain, yaitu dia akan tetap positif, artinya berapa targetnya? Berarti lihat nih, kalau misalnya dia tetap stabil ya, di IPS sama dengan 20, berarti kita bisa hitung kasar ya. IPS 20 ini kan kurang lebih rata-rata di 2016 kan. Berarti kalau misalnya IPS-nya 20 per kuartal kali 4, 80. 80 dikali 10 misalnya. Harusnya WSKT ini mungkin sampai ke 800 rupiah, oke? Kita lihat 800 ada di mana? Ada di kurang lebih 750. Oke, berarti di sini target secara per kalau misalnya dia 800 di sini, oke? Kalau misalnya ini dengan catatan 800 ini itu terjadi kalau kuartal 3 dan 4 di 2022 ini bisa positif. Kalau negatif, udah kemungkinan besar dia akan break. Tapi kalau misalnya dia positif, berarti ada kemungkinan dia sampai ke 750 atau 800 rupiah, oke? Nah, next, kita mau lihat ya, cara rasio keuangannya gimana. Pertama saya mau cek PBV dan PER. Seperti biasa saya mau gabungin sama Bollinger Band. Nah, dan ROE. Udah deh.
Saya mau pindahin ke panel yang telah ada di bawah untuk Bollinger Band-nya, buka setting, sumbernya PB ratio, untuk panjangnya ini pakai 260 candle, karena kalau di weekly itu sama dengan 5 tahun. Oke, pertama nih, pair masih negatif ya, walaupun dia udah catetin positif. Uh, uh, jadi secara keseluruhan, pair dari WSKT ini jelek, oke? Perusahaannya masih rugi. Nah, terus ini ROE-nya, ntar saya bersihkan. ROE minus juga ya. ROE juga masih minus, jadi sebenarnya masih nggak bagus. Oke, jadi secara kemampuan WSKT untuk menghasilkan laba ini masih jelek, oke? Karena dia masih negatif, oke? Masih di bawah 0. Nah, oke. Terus di PBV 1,4 dan di rata-rata 5 tahunan ya, oke? Jadi apakah WSKT sekarang mahal? Jawabannya iya, kalau buat saya pribadi ya. Kenapa? Walaupun 1,4 ini masih dibilang nggak sampai 2, oke? Tapi perlu diingat, kalau dia ini minus, oke? Perusahaannya minus, rugi. Jadi dihargai 1 aja, menurut saya nggak, ya masih mahal, oke? Karena dia masih negatif, oke? Nah, berarti dia emang balik ke rata-rata 5 tahun terakhir, tapi perusahaannya masih mahal, karena perusahaannya minus, oke? Jadi sebenarnya secara keseluruhan ya, WSKT kalau misalnya kinerjanya masih balik negatif, kemungkinan dia untuk drop itu sangat besar. Tapi kalau misalnya dia udah mulai recovery untuk quarter 2 sampai seterusnya, ada kemungkinan dia akan lanjut ke wave up BC, oke? Nah, terus kalau misalnya dia ternyata udah di pom, enggak sih. Jadi untuk kesimpulannya sekarang, WSKT. Secara kesimpulan, tren WSKT jangka panjang dan jangka menengah sebenarnya dia masih dalam tren bearish, oke? Kenaikan di beberapa minggu ini atau sideways di beberapa minggu ini sebenarnya ini cuma fase koreksi aja, oke? Secara momentum nggak ada divergence, secara target price dan time-nya itu ada di 750 sampai 800 rupiah, oke? Nah, sampai 800 rupiah di sekitar November atau Oktober ini. Nah, terus next kalau misalnya quarter 3-nya ini mencatatkan kerugian lagi, ada kemungkinan besar dia akan drop dan break trendline ini. Oke, tapi kalau misalnya dia di quarter 3 dan quarter 4-nya mencatatkan laba yang positif, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan sampai ke kurang lebih target berikutnya ada di 900 rupiah. Oke, nah secara kinerja perusahaan WSKT beberapa tahun terakhir dari 2018 sampai sekarang ini menurut saya pribadi buruk ya. Nah, tapi bukan berarti dia nggak bisa memperbaiki diri. Bisa, cuma kebetulan aja di 2018-19 lagi buruk terus kena COVID. Oke. Nah, terus itu secara kinerja agak kurang di beberapa kuartal terakhir dan masih sering minus. Nah, terus secara rasio keuangan PER sama ROE-nya ini jelas kurang ya. PER sama ROE-nya ini kurang. Terus secara PBV-nya juga masih mahal, oke? Nah, jadi untuk WSKT ini trennya ini jelas masih belum bisa dibilang akan transisi. Ini jelas cuma koreksi ke atas saja, oke? Nah, sekian untuk analisa WSKT. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Jika ada yang salah silahkan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.